Kisah hari ini dimulai dengan seorang wanita bernama Ramona, yang mana Ramona ini terlihat sedang menonton video lama tentang mendiang suaminya yang bernama David. Di dalam video itu, David menceritakan bagaimana dia berhasil membelikan dan membawa keluarga mereka ke sebuah rumah yang sekarang menjadi tempat tinggal baru bagi Ramona dan anak-anaknya. Sejak kematian suaminya dalam sebuah kecelakaan, Ramona beberapa kali menonton video tersebut demi menghilangkan kesedihan serta mengobati rasa kangen terhadap sosok suaminya itu. Ramona mempunyai 2 orang anak. Yang paling besar bernama Taylor, yang pagi ini Taylor membangunkan ibunya sambil mengatakan bahwa listrik di rumah mereka telah mati total. Taylor bertanggung jawab untuk mengurus hampir semua kebutuhan di rumah. Hal itu dikarenakan kondisi ibunya yang tidak memungkinkan pasca kecelakaan. Anaknya yang kedua bernama Annie, seorang gadis kecil yang hobinya membaca buku-buku cerita di dalam tenda kecilnya. Nah, setelah membangunkan ibunya, Taylor kemudian pergi bermain dengan anjing peliharaannya yang bernama Charlie. Serta dia juga nggak lupa memberikan ayam-ayam peliharaannya yang ada di dalam kandang. Begitu selesai, dia mengambil beberapa surat dan kemudian mulai menyiapkan makanan untuk ibu dan adiknya. Tapi karena korek apinya habis, Taylor yang kepikiran sesuatu, lalu naik ke atas loteng dan membuka sebuah kotak yang di dalamnya tersimpan barang-barang milik sang ayah. Di bawah, Ramona yang baru aja selesai meminum obatnya menyadari kalau ponselnya ternyata telah mati, yang mana hal itu membuatnya tidak bisa menghubungi seseorang untuk memperbaiki listrik di rumahnya. Taylor yang kemudian mengetahuinya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi untuk sekarang, dia harus menghabiskan hari tanpa adanya internet dan bermain video game. Nah, pada saat sedang menikmati makanan, ketiganya sempat bercanda dan tertawa bersama. Meskipun Taylor sebenarnya tahu kalau ibunya ini masih sangat menderita pasca ditinggalkan oleh suaminya. Di momen ini, anjing mereka si Charlie tiba-tiba muntah, di mana diketahui kalau ternyata Taylor sudah memberikan makanan sisa kemarin karena persediaan makanan mereka sudah habis. Dari sana, Taylor kemudian membawa Charlie keluar untuk dikembalikan ke kandangnya. Namun pada saat sedang bersama anjingnya itu, Taylor melihat seorang wanita berbaju hitam yang sedang duduk di halaman mereka. Who is that? Where'd she come from? What a creepy lady. Penasaran dengan sosok misterius itu, Ramona kemudian keluar sambil terus bertanya perihal apa keperluan wanita tersebut berada di tempat mereka. Namun meskipun Ramona terus bertanya, wanita dengan wajah tertutup itu tetap tidak menanggapi, sehingga memaksa Ramona untuk berjalan lebih dekat. Begitu sudah berada di jarak yang cukup dekat, sosok itu kemudian berbicara dan bertanya kenapa dirinya bisa berada di sini. Mendengar pertanyaan tersebut, Ramona tidak menjawab. Bahkan Ramona juga meminta kepada sosok misterius itu untuk segera meninggalkan pekarangannya. Karena kalau enggak, Ramona mengancam akan memberitahukan suaminya yang sebentar lagi bakal pulang. Nah, anehnya, mendengar ancaman tersebut, wanita itu tetap menolak, di mana dia kemudian mengatakan bahwa suami Ramona tidak akan pernah pulang. Wanita itu sepertinya tahu kalau suami Ramona telah tiada setelah dia menunjukkan sebuah kendaraan yang udah rusak parah dan terparkir di halaman rumah. Keadaan lalu semakin menegangkan ketika Annie berteriak dan memanggil Ramona, yang mana begitu mendengar teriakan anak-anaknya Ramona, wanita itu malah mengatakan kalau mereka sudah cukup matang untuk dimakan. Your children are ripe enough to eat. I'm calling the police. Get off my property. Today's the day, Ramona. Ramona yang ketakutan lalu pergi menuju ke kendaraannya yang ada di dalam garasi. Saat sedang melewati kandang ayam, dia menyadari bahwa semua ayamnya telah mati. Taylor menyaksikan bagaimana ibunya masuk ke dalam mobil. Namun ketika ingin di-starter, mobil itu rupanya tidak menyala. Sehingga Ramona yang tadinya hendak mengecas handphonenya kini menjadi sia-sia. Sementara itu, Charlie yang terus menggonggong seketika itu juga berhenti pada saat wanita berbaju hitam itu menggerakkan tangannya, di mana sebuah bayangan lalu muncul tepat di bawah si Charlie. Begitu kembali ke rumah, Ramona mengatakan kepada Taylor bahwa wanita itu hanya tersesat dan sedang kebingungan. Taylor yang penasaran lalu kembali bertanya tentang apa yang sebenarnya mereka bicarakan tadi.
Tapi di sini Ramona tetap tidak mau menjelaskan dan bahkan dia mengarang beberapa alasan demi membuat anaknya itu tetap tenang. Beberapa saat kemudian, Ramona dan Annie duduk bersama di meja makan sambil memakan es krim. Sementara Taylor terus mengamati wanita berbaju hitam yang sampai sekarang masih berdiri di halaman mereka. Karena merasa mereka mungkin dalam bahaya, Taylor lalu meminta kepada ibunya untuk mengambil senjata milik ayahnya. Mendengar perkataan Taylor, tiba-tiba membuat Ramona menjadi kesal, di mana dia kemudian menyuruh anak laki-laki itu untuk pergi ke kamarnya. Go to your room. No! No! Go! Ramona yang nggak mau melihat putranya ngambek, kemudian mendatangi Taylor dan mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau dia bakal menghubungi polisi jika listrik sudah hidup kembali. Namun di tengah obrolan, Annie tiba-tiba menghampiri ibunya dan memberitahu bahwa si wanita misterius sekarang sudah semakin dekat. Beberapa saat setelahnya, suasana kini menjadi sangat tenang. Bahkan saking tenangnya, Ramona merasa ada sesuatu yang aneh dengan Charlie. Karena sejak Ramona kembali ke rumah, Charlie tidak lagi menggonggong seperti biasa. Dari sana, Ramona lalu keluar dan mendapati kalau rantai milik Charlie sepertinya telah terkubur di dalam tanah. Dengan perlahan, Ramona kemudian mulai menariknya keluar, di mana ketika dia berhasil mengambilnya, Ramona menemukan bahwa anjing itu rupanya tidak terikat lagi. Nah, merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi, Ramona lalu kembali ke rumah dan duduk bersama dengan kedua anaknya, sambil membawa sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Taylor yang pada saat itu sudah terbangun, mencoba memberitahu ibunya bahwa mereka bisa pergi ke rumah tetangga yang jaraknya hanya beberapa menit, dan kemudian menelepon polisi dari sana. Tapi ide tersebut rupanya ditolak, dikarenakan Ramona tidak bisa mengemudi dengan kondisi kakinya yang masih terluka. Mendengar hal itu, Taylor tetap nggak menyerah. Dia menyarankan ibunya untuk mengizinkannya membawa mobil, karena menurutnya sang ayah dulunya pernah mengajari bagaimana caranya untuk mengemudi. Namun lagi-lagi, sang ibu menolak permintaan itu dengan mengatakan bahwa Taylor belum cukup umur. Taylor yang kesal karena semua permintaannya ditolak, kemudian mulai membanting bola ke dinding kamar, yang mana hal tersebut membuat Ramona menjadi sangat marah. Di momen ini, kita bisa melihat bagaimana kondisi keluarga Ramona yang tampak tidak stabil pasca kematian suaminya. Di mana hal itu juga berdampak kepada Taylor yang selalu merasa tidak disayangi oleh ibunya sendiri. Singkat cerita, Taylor yang udah nggak tahan untuk berbuat sesuatu, kemudian keluar tanpa sepengetahuan ibunya. Sebelum keluar, dia membawa sebatang besi dan juga kunci mobil, sampai akhirnya dia melewati sebuah lukisan milik ibunya, di mana di lukisan tersebut terdapat seorang wanita berpakaian hitam dengan wajah tertutup, yang sangat mirip dengan sosok wanita yang ada di halaman. Nah, setelah berada di luar, Taylor sempat mencari anjingnya, namun sayangnya dia tidak menemukan di mana keberadaan Charlie. Di tengah kondisi ketakutan, Taylor lalu berlari ke garasi dan masuk ke dalam kendaraan. Tapi begitu ingin menghidupkannya, Ramona kemudian membawa Taylor kembali ke rumah. Di sini, Ramona benar-benar marah. Namun Taylor yang sudah tidak tahan dengan kelakuan ibunya, lalu menanyakan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh sang ibu dari mereka. Taylor bahkan meyakini kalau sang ibu sebenarnya mengetahui sosok wanita yang ada di luar. Taylor merasa curiga karena sejak berbicara dengan wanita itu, ibunya tidak menceritakan apapun, termasuk ayam peliharaan yang sudah mati dan juga Charlie yang tiba-tiba menghilang. Taylor kemudian memberitahu Annie bahwa dia tidak perlu lagi mendengar perkataan sang ibu, karena menurut Taylor, ibu mereka ini sudah terlalu banyak mengkonsumsi obat, sehingga membuatnya menjadi tidak waras.
Muak dengan kelakuan ibunya, Taylor lalu pergi ke kamar mendiang ayahnya dan mengunci dirinya di dalam. Nah, di kamar ini, Taylor kemudian menemukan brankas yang di dalamnya berisi senjata milik ayahnya dengan 1 peluru yang masih tersisa. Taylor berhasil mengelabui sekaligus mengunci ibunya di dalam kamar, di mana dia kemudian meminta kepada Annie supaya tetap membiarkan ibunya berada di sana. Setelah selesai, Taylor dengan cepat pergi keluar dan berniat mendatangi si wanita misterius itu, yang tanpa sepengetahuannya, wanita tersebut sekarang sudah berada sangat dekat dengan rumah mereka. Begitu berada di luar, Taylor mengancam akan menembaknya jika wanita itu tidak segera pergi dalam waktu 10 detik. Namun bukannya pergi, wanita itu malah berdiri dan sekarang mulai mendekati Taylor. Setelah berada sangat dekat, wanita itu tiba-tiba mengangkat kerudungnya dan menunjukkan wajahnya. Di saat Taylor sedang dalam kondisi ketakutan, sosok misterius itu kemudian mengatakan bahwa selama ini ibunya telah berbohong tentang segala hal, termasuk kecelakaan yang menimpa ayahnya Taylor. Your daddy never take you hunting? Annie, baby, can you come help me? Can you get that knob on the floor? Mother's been lying to you about everything. That night, Beberapa menit kemudian, Taylor yang sudah kembali ke dalam rumah terlihat berdiri di depan ibunya yang berhasil membuka pintu. Dengan wajah penuh amarah, Taylor menanyakan tentang kejadian kecelakaan yang sebenarnya, yang selama ini Ramona menceritakan kalau ayahnya itu mengalami kecelakaan akibat tidak bisa mengendalikan kendaraan di tengah hujan lebat. Namun pada kenyataannya, ternyata tidak seperti itu. Jadi sebelum kejadian, Ramona dan suaminya sedang berada dalam sebuah jamuan makan malam. Waktu itu, mereka terlibat sebuah obrolan perihal rumah yang baru. Sebuah rumah di mana David menganggap kalau anak-anak dan mereka sepertinya tampak bahagia setelah mereka tinggal di kota dan rumah yang baru. Namun di momen ini, Ramona rupanya mengeluarkan unek-uneknya. Yang ternyata, sejak mereka pindah, dia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Yang mana hal itu terjadi karena Ramona merasa tidak bisa melakukan aktivitasnya ataupun pekerjaannya di kota ini, sehingga membuatnya menjadi kecewa setelah sebuah hal yang sudah dia korbankan. Di tengah perdebatan, Ramona yang meminta untuk berpisah, kemudian mengambil kunci mobil dan meninggalkan restoran. Di sini, dia tidak mengizinkan David untuk mengemudi, yang mana pada saat berada di perjalanan, keadaan tersebut membuat perhatian Ramona menjadi teralihkan. Sejak saat itu, Ramona sangat menyesali keputusannya, karena biar bagaimanapun, keputusan untuk pindah adalah keputusan yang diambil bersama dengan David. Namun waktu itu, Ramona benar-benar egois dan tidak menyadari bahwa David memang memiliki cara pandang yang lebih sempurna untuk keluarga mereka. Nah, di saat Taylor dan ibunya sedang dalam suasana yang tidak baik, tanpa diduga mereka mendengar jeritan Annie yang membuat keduanya segera sadar akan adanya bahaya. Rupanya, wanita misterius itu sekarang sudah berada di dalam rumah dengan bentuk bayangan hidup yang berusaha mengacak-ngacak ruangan. Mengetahui kalau yang mereka hadapi adalah bayangan, Taylor dengan cepat menutup tirai yang tanpa diduga membuat bayangan tersebut mulai menghilang perlahan-lahan. Dari sana, mereka lalu naik ke lantai atas demi berlindung dari serangan bayangan hitam yang terus mengikuti. Bayangan itu sempat mencengkram dan berusaha menyeret Annie, tapi untungnya Taylor berhasil menghalangi masuknya cahaya melalui celah jendela, sehingga membuat serangan itu terhenti untuk sementara waktu. She can't get in now, okay? Di malam hari, suasana menjadi semakin menegangkan. Meskipun tidak ada cahaya yang masuk, namun bayangan itu tetap mencoba menakut-nakuti mereka. Bahkan saking takutnya nih, Taylor yang penasaran malah menyalakan senter, sehingga membuat wanita misterius itu muncul dan menyerang Ramona beserta Taylor. Sialnya, Annie yang melihat senter terjatuh memilih untuk mengambilnya, yang mana hal itu membuat posisi Annie berada dalam bahaya. Annie, it's me, baby. Don't be scared.
Menyadari kalau Annie telah menghilang, Ramona kemudian memutuskan untuk mencarinya sendirian. Sementara Taylor diminta untuk tetap berada di dalam rumah. Nah, setelah Taylor memberikan pematik milik ayahnya, Ramona lalu perlahan-lahan mengikuti sumber suara, yang kemudian tanpa sengaja membawanya masuk menuju ke sebuah lorong yang gelap. Ketika berada di ujung lorong, Ramona melihat suaminya yang sedang berbaring. Ini adalah memori yang ada di dalam pikiran Ramona. Namun memori ini bukanlah sebuah memori yang indah, melainkan penggambaran bentuk ketakutan dan juga penyesalan yang dialami pasca kematian suaminya. Ramona kemudian mendapatkan penglihatan, di mana dia sekarang berada di halaman rumahnya, memakai pakaian hitam tertutup, dan sedang berhadapan dengan sosok Ramona yang mengajukan pertanyaan yang sama seperti yang terjadi di awal film, yaitu kenapa dia bisa berada di sini. Gak lama kemudian, Ramona lalu membuka kerudung yang menutupi wajahnya, dan ketika terbuka, dia mendapati dirinya sedang duduk di kursi loteng, yang kali ini dia berada di posisi si wanita misterius. Di momen itu, Ramona tampak mendekati Annie dan kemudian membawanya, yang sekarang mereka berdua lalu berpindah dan sudah berada di dalam kamarnya. Taylor yang kemudian muncul lalu diminta untuk membawa adiknya pergi, sementara Ramona kini berniat mengakhiri semuanya. Leave us alone! And never come back. Begitu mengarahkan senjata, bayangan dengan suara wanita pun kemudian muncul dari balik kegelapan. Wanita berbaju hitam itu mengatakan bahwa kehadirannya di sini adalah untuk membantu Ramona, persis seperti yang diinginkannya. Jadi, wanita yang ada di hadapan Ramona sebenarnya adalah bagian tergelap yang ada di dalam diri Ramona. Sejak kematian suaminya, setiap pagi Ramona selalu berdoa dan meminta untuk diberikan kekuatan. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan yang diinginkannya berubah menjadi keputusasaan, ketakutan, dan bahkan ketidakmampuan untuk mengurus kedua anaknya. Senjata yang dipegang oleh Ramona sebenarnya memiliki banyak peluru, tapi suatu hari dia memilih untuk membuang semua peluru dan hanya menyisakan satu, yang mana satu peluru itu nantinya bakal dia gunakan untuk menghabisi dirinya sendiri. Sadar dengan kenyataan bahwa dia telah kalah melawan dirinya sendiri, Ramona lalu mengikuti perintah dari sisi jahatnya dengan cara membebaskan anak-anaknya dari Ramona. Dengan wajah yang penuh depresi, Ramona kemudian mendatangi anak-anaknya dan meminta kedua anaknya itu untuk segera pergi ke rumah tetangga mereka. Stop looking and go! Nah, setelah anak-anaknya pergi, Ramona kemudian naik ke atas loteng dan duduk di kursi, di mana dia sekarang bersiap untuk melakukan sesuatu yang mengerikan. Beberapa saat kemudian, anak-anaknya Ramona rupanya sudah kembali ke rumah demi melihat ibunya yang ternyata si Ramona tidak memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri. Dari sana, keluarga Ramona lalu pergi ke rumah tetangganya, yang begitu mereka sampai, mereka mendapati bahwa listrik sudah menyala kembali, termasuk si Charlie yang rupanya dia juga masih hidup. Itulah tadi alur cerita film Woman in the Yard yang dirilis di tahun 2025. Sebuah film bergenre thriller misteri yang mudah-mudahan bisa membuat kalian terhibur. Kalau gitu gua pamit undur diri. Terima kasih buat yang sudah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao!